Sebelumnya, kamu bisa jelasin gak sih hubungan kamu sama pelaku tuh kayak gimana sih? Ya kan pertamanya lagi ada kelas. Nah, pas pulang kelas tuh aku sama teman aku keluar. Dia tuh lagi ada di luar juga. Terus dia tuh nanya kan, pulang kemana? Dari situ diajaklah ke tempat makan. Dia tuh kayak pegang-pegang aku, pegang tangan. Terus kayak peluk-peluk, kayak peluk aja kayak di apa? Di mall gitu kayak dipeluk gitu. Itu bilang katanya panggil aku AA aja, jangan bapak katanya, biar kayak lebih dekat. Terus kayak di kelas tuh kayak kayak katanya kalau di kelas tuh biasa aja, nggak usah kayak nggak ada apa-apa, kayak ada. Kami menyadari bahwa untuk sampai dengan lapor polisi itu tidak mudah buat korban gitu, karena dengan situasi kampus atau tempat pendidikan yang dianggap ruang aman atau atas nama baik kampus, akhirnya banyak korban-korban yang terpaksa tidak mau melaporkan kasusnya ke polisi. Kami agak kesusahan mencari suatu rujukan aturan atau norma hukum yang ada di lingkungan kampus. Termasuk juga tidak hanya di kampus tetapi juga hukum positif secara keseluruhan. Kami melihat masih terbata-bata dalam mengidentifikasi apa itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Pelecehan menurut saya itu yaitu suatu pola perilaku menyerang bertujuan tidak baik terhadap menjadi sasarannya, tapi tidak selalu dengan tujuan untuk mengancam atau mengintimidasi target. Nah, salah satunya ini pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu yaitu tindakan verbal maupun nonverbal yang membuat seseorang menjadi tersinggung, dipermalukan, atau bahkan terintimidasi. Dengan kata lain yaitu penyalahgunaan perilaku seksual. Nah, pelecehan seksual verbal dan nonverbal ini, yang pertama verbal itu yaitu berbentuk dari kata-kata, sedangkan nonverbal itu yang terjadi adalah kontak fisik. Segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, lisan, fisik, isyarat yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung. Menurut saya, pelecehan adalah suatu hal yang menyimpang, tidak sesuai pada tempatnya. Menurut saya, pelecehan itu adalah suatu perilaku yang tidak baik terhadap seseorang yang bertujuan untuk mengancam atau mengintimidasi, sehingga membuat seorang tersebut merasa tidak nyaman, direndahkan, ditakut-takuti, atau bahkan membuat mereka berkecil hati. Menurut pendapat saya, pelecehan adalah tindak kejahatan berupa kekerasan fisik yang tidak pantas pada seseorang yang merujuk ke tindakan seksual yang tidak diinginkan. Menurut saya, pelecehan adalah suatu pola perilaku menyerang yang tampak bertujuan tidak baik. Kita mengingat bahwa sebenarnya ada ya pelecehan seksual yang terjadi dalam kampus, baik itu dilakukan oleh sivitas, pegawai, dosen, ataupun mahasiswa sekalipun, yang diakibatkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam relasi gender. Nah, maka dari itu sih perlu adanya kebijakan institusional agar mencegah kekerasan seksual terjadi. Hal tersebut tidak terjadi pada perempuan-perempuan yang diakibatkan berdampak pada dirinya dan psikisnya. Nah, dengan ada kebijakan ini tuh sangat penting karena dapat menjaga citra dari kampus. Selain itu juga menjaga hak-hak orang lain. Ketika terjadi pelecehan, korban harus mendapat perlindungan dan bantuan hukum organisasi di lingkungan kampus harus melakukan pendampingan terhadap korban. Pendapat saya mengenai pelecehan di suatu kampus yaitu harus segera dihilangkan agar terciptanya suasana yang tenang. Menurut pendapat saya, pelecehan harus diatasi secara cepat dan dihukum seberat-beratnya. Jangan sampai menjadi kebiasaan warga, di mana setiap masyarakat harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tersebut. Pelecehan yang terjadi di kampus merupakan tindakan yang sangat tidak pantas, karena kampus tempat untuk menuntut ilmu, bukan tempat untuk menyalurkan hasrat seseorang. Menurut saya, pelecehan di suatu kampus itu hal biasa, melainkan sudah menjadi hal negatif yang sangat buruk dan perlu diperhatikan agar tidak terjadi pelecehan, karena pelecehan memiliki berbagai dampak negatif yang sangat merugikan.
Menurut saya sih penegakan yang paling efektif terhadap pelecehan seksual itu yaitu melalui edukasi pendidikan yang mengajarkan bahwa pelecehan seksual secara verbal maupun nonverbal itu merupakan tindakan kejahatan. Pencegahan paling efektif adalah komunikasi, edukasi, dan sosialisasi tentang pelecehan seksual. Pencegahan yang paling efektif terhadap pelecehan menurut saya adalah membela diri dan memberikan sanksi. Pencegahan yang paling efektif terhadap pelecehan. Yang ke-1, menanggapi catcalling. Apabila kamu mengalami perlakuan berupa siulan, panggilan, seruan, atau apapun yang sifatnya verbal, bersikap tegas dan tunjukkan ekspresi ketidaksukaan kamu terhadap hal tersebut. Jangan bersikap malu-malu atau malah diam saja, karena mereka tidak akan berhenti dan mungkin malah semakin menjadi-jadi. Kamu juga bisa memberikan respon seperti membalas komentarnya dengan ketus. Yang kedua, selalu membawa semprotan lada atau minyak angin. Jika ada yang berniat mengganggu atau kamu mendeteksi akan adanya tindakan pelecehan, tinggal semprotkan ke matanya lalu segera menjauh dari orang tersebut. Bagaimana pencegahan yang paling efektif atau cara agar kita tidak mendapati pelecehan, yaitu selalu waspada dimanapun kita berada, waspada dengan orang yang tidak dikenal, hindari tempat gelap dan sepi. Menurut saya, pelecehan bisa dicegah dengan cara edukasi. Edukasi adalah sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri kita dan mewujudkan sebuah proses pembelajaran yang baik. Cara agar kita tidak terkena pelecehan seksual itu sebenarnya kita harus bersikap waspada terhadap sekeliling dan orang-orang yang belum dikenal, terutama tempat-tempat yang asing untuk kita. Apalagi sampai mengikuti ajakan orang yang baru saja kita kenal. Berani katakan tidak untuk setiap ajakan yang berkonotasi seksual. Bila pelecehan telah terjadi, catat semua bukti komunikasi. Mencegah agar kita tidak mendapati pelecehan tersebut adalah dengan cara menjaga sikap, tidak membuat masalah, tidak membuat usil, dan tetap menjaga pergaulan. Bersikap tegas dan berani memberikan teguran. Jika ada yang ingin mengganggumu, tegur secara tegas dan lantang agar ia merasa dipermalukan dan orang di sekitarmu pun akan ikut memperhatikannya. Dengan begitu, ia tidak akan berani lagi melakukan hal tersebut. Hindari tempat gelap dan sepi. Cara mencegahnya adalah hindari tempat sepi saat sendirian, waspada terhadap teman dekat. Pelecehan seksual bisa terjadi itu karena si pribadi pelakunya itu memiliki keterampilan sosial yang buruk. Kemudian dia juga mungkin memiliki masalah seksual dan ketergantungan obat-obatan terlarang dan miras atau minuman keras. Keterampilan sosial yang buruk, perasaan tidak berdaya, masalah seksual, pelaku dalam keluarga atau di lingkungan dengan ideologi patriarki yang kuat. Pelaku memiliki otoritas atas korban. Pelecehan bisa terjadi karena adanya ketidaktahuan dari para pelaku bahwa apa yang ia perbuat termasuk tindak kejahatan karena yang dilakukan adalah hal sepele seperti bersiul, ungkapan tidak menyenangkan, ajakan untuk berbuat seksual, dan hal-hal yang tidak bersifat verbal lainnya. Mengapa pelecehan itu bisa terjadi? Karena masih adanya ketidaktahuan dari para pelaku bahwa apa yang ia perbuat termasuk tindak kejahatan karena yang dilakukannya adalah hal sepele seperti bersiul, ajakan untuk berbuat seksual, dan hal-hal yang bersifat verbal lainnya. Mengapa pelecehan bisa terjadi? Karena pelaku mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras. Pelaku memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya pelecehan, sering menonton dan membaca konten porno, dan hasrat seksual yang tidak tersalurkan. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah sebagian kecilnya, yaitu karena masih adanya ketidaktahuan dari para pelaku
bahwa apa yang ia perbuat termasuk tindak kejahatan. Pesannya itu kita sebagai mahasiswa harus tetap waspada dan aware sama keadaan. Salah satunya dengan berhati-hati terhadap orang asing. Tunjukkan kita itu kuat dan percaya diri agar kita tidak mendapat sebuah pelecehan seksual baik verbal maupun non-verbal. Sikaplah waspada terhadap sekeliling dan orang-orang yang belum dikenal. Tunjukkan bahwa Anda kuat dan percaya diri. Pelecehan seksual tidak akan terjadi jika tidak ada penyebab. Maka pesan dari saya, kita harus lebih berhati-hati dan selalu menjaga diri. Selalu berada di lingkungan yang baik ataupun mencari lingkungan pergaulan yang baik, yang tentunya membawa energi yang positif. Pesan untuk mahasiswa mengenai pelecehan. Yang ke-1, hubungan seksual akan menjadi pelecehan seksual ketika ada unsur pemaksaan. Kedua, ketika mengalami pelecehan, membela diri dan lapor polisi adalah hal yang harus dilakukan. Ketiga, pelecehan seksual tetaplah kejahatan, tidak akan berkurang nilai kejahatannya dengan menyudutkan korban. Keempat, bukan berarti menyalahkan, tetapi perempuan memang harus lebih berhati-hati. Pesan untuk mahasiswa tentang pelecehan yaitu berhati-hati dan selalu waspada dimanapun kita berada. Dan jika terjadi pelecehan, sebaiknya melapor dan berani membela diri. Pesan saya adalah agar lebih menjaga diri supaya tidak terjerumus pergaulan bebas yang mengakibatkan pelecehan seksual. Kejahatan selalu saja berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, di mana kejahatan tersebut tidak memilih, baik itu laki-laki, perempuan, tua sampai muda, kaya maupun miskin, akan selalu mempunyai potensi di dalam dirinya untuk melakukan suatu kejahatan. Kata kekerasan yang dimaksud di sini merupakan padanan dari kata violence dalam bahasa Inggris. Meskipun keduanya mempunyai konsep yang berbeda, kata violence diartikan sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Data catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2018 yang dipublikasikan Komnas Perempuan mengalami peningkatan sebesar 406.178 kasus, atau naik sekitar 14% dari data catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2017. Angka kekerasan tertinggi terjadi di Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan dapat dikategorikan sebagai penghukuman bernuansa seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan pernikahan, pemaksaan kehamilan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, pengendalian atau kontrol seksual, prostitusi paksa, pelecehan seksual, serta intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan. Pelecehan seksual terjadi akibat adanya bias gender dalam masyarakat, di mana citra hitam putih stereotip gender disosialisasikan secara terus-menerus, mulai dari keluarga sebagai agen sosialisasi pertama, lingkungan pendidikan sebagai agen sosialisasi lanjutan, hingga lingkup kerja. Sosialisasi ini membentuk pola pikir bahwa laki-laki dianggap istimewa, memiliki kekuasaan atau kewenangan lebih atas perempuan, sehingga merugikan perempuan dan menghambat peran perempuan untuk menjadi mandiri dan rasional. Perlindungan hukum yang ada untuk melindungi korban pelecehan seksual tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 290 KUHP menyatakan hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Kenyataan terdapat putusan nomor 378-Pit-Sus-2018-PN SBY yang terdakwa Junaidi melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang setelah dioperasi dan masih dalam pengaruh anestesi. Terdakwa dipidana dengan pasal 290 ayat 1 yang ancaman pidananya 7 tahun. Dalam putusannya, hakim hanya memutus pidana selama 9 bulan penjara. Aparat penegak hukum sebagai panutan dalam masyarakat hendaknya memiliki berbagai kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, di mana tidak mengabaikan kode etik
Akibat pengaruh budaya patriarki yang menyebabkan terabaikannya nilai-nilai keadilan moral yang harus diunjung tinggi dalam pemeriksaan maupun dalam pengadilan. KUHP dipandang diskriminatif karena tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban. Tampak dalam pengaturan pasal-pasalnya lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan untuk melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual. Dalam hal ini, KUHP memandang perempuan sebagai objek pengaturan semata dan bukan merupakan subjek hukum yang perlu mendapat perlindungan. Pelecehan seksual dianggap sebagai tindak pidana yang tidak serius dari segi gangguan, keamanan, dan ketertiban. Hal tersebut dapat dilihat dari sanksi pidana dalam KUHP. Misalnya pasal 289 yang ancaman pidananya maksimal 9 tahun untuk memperkosa wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidana berat memang belum tentu dapat menghapus tindak pidana. Namun, apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, hukuman berat dapat menjadi suatu upaya preventif mengurangi dan menghapuskan tindakan pelecehan seksual. Dalam perkembangan pendidikan nilai dan moral untuk membentuk kepribadian, hasil penelitian Likona di Amerika Serikat menyatakan bahwa bersamaan dengan memuncaknya semangat individualisme dan sikap sekolah yang selalu netral dalam pendidikan nilai, dekadensi moral semakin meningkat dalam bentuk kekerasan dan vandalisme, pencurian, penyontekan, ketidakhormatan terhadap penguasa, kekejaman, prasangka buruk, bahasa yang rusak, pelecehan seksual, peningkatan pada kepentingan diri sendiri, penurunan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan umum, dan perilaku merusak diri sendiri. Juga tidak menutup kemungkinan fenomena tersebut terjadi di Indonesia di luar jangkauan orang tua dan sekolah. Sekolah memiliki peranan yang strategis dalam pendidikan nilai. Kenyataan menunjukkan bahwa sekolah tidak dapat melakukannya sendirian. Keluarga memiliki peran yang cukup besar. Keluarga merupakan pendidik moral pertama bagi anaknya. Orang tuanya adalah guru moral pertama dan merupakan unsur yang langgeng berpengaruh. Sedangkan guru di sekolah setiap saat bisa berganti. Hubungan orang tua anak dibangun atas landasan emosional yang sangat bermakna, yang memungkinkan anak merasa dicintai dan berharga atau tidak dicintai dan tidak berharga. Karakter seseorang dapat berkembang manakala terdapat proses organik yang manusiawi, seperti diungkapkan oleh Huit bahwa character development must be seen as an organic process in the development of the physical, psychological, and spiritual aspect of human being. Secara lebih lugas, Likona menyebutkan bahwa education had the great two goals to help people become smart and to help them become good. Sehingga karakter yang utuh akan mencakup kemampuan mengetahui hal-hal yang baik, menginginkan kebaikan untuk sesama, dan melakukan kebaikan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Oleh sebab itu, perlu ada kolaborasi dalam metode pembelajaran PKN di sekolah dalam membentuk karakter dengan dukungan pendidikan keluarga di rumah. Rekayasa pendidikan untuk pembinaan national building atau pembinaan good and democratic citizen atau socio-civic behavior merupakan keharusan dan kebutuhan setiap bangsa negara yang dilakukan secara terus-menerus baik pada jalur pendidikan formal, informal, ataupun luar sekolah. Pesan utama dalam pembelajaran PKN sebagai laboratorium demokrasi tidak dapat didapat dari pendidikan nilai, sebab tidak ada suatu ilmu yang bebas arti. Arti value education adalah pendidikan yang mempertimbangkan objek dari sudut moral dan sudut non-moral, yang meliputi estetika yaitu menilai objek dari sudut pandang keindahan dan selera pribadi, dan etika yaitu menilai benar atau salahnya dalam hubungan antar pribadi. Milton menyatakan bahwa esensi pendidikan nilai adalah membina mengembangkan kepercayaan dan sistem nilai yang menjadi potensi manusia.
sehingga menjadi nilai-nilai yang terorganisir pada dasar budaya masyarakat. Instansi dan personal membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. Tindakan-tindakan pendidikan yang mengarali pada perilaku yang baik dan benar perlu diperkenalkan oleh para pendidik. PKN sebagai pendidikan politik dan pendidikan umum memberi solusi kolaborasi antara sekolah dan keluarga, antara guru dan orang tua untuk menciptakan pendidikan yang bermakna, memiliki tujuan untuk mengembangkan dan mendidik warga negara agar memiliki karakteristik sebagai seorang warga negara. Perencanaan pembelajaran PKN dalam pendidikan interventif memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Materi. Pencapaian ketuntasan materi PKN yang berisi pendidikan politik, hukum, HAM, dan humaniora dikemas dalam bentuk science for application. 2. Metode. Berdasarkan usulan pendekatan komprehensif, maka metode yang dapat digunakan adalah metode yang mendukung keterciptaan pembentukan good karakter, yaitu menerapkan disiplin moral, menciptakan lingkungan kelas yang demokratis, menggunakan pendekatan belajar bersama guna membangun sikap dan keterampilan siswa untuk saling menghormati dan bekerja sama, mengembangkan seni kesadaran atau conscience of craft dengan cara memperkuat tanggung jawab akademik siswa dan penghargaan terhadap pekerjaan, mendorong terjadinya refleksi moral melalui kegiatan membaca, menulis, berdiskusi, berlatih, mengambil keputusan, dan berdebat, mengajarkan pemecahan konflik. 3. Media. Guru PKN sebagai salah satu media pembelajaran harus menampilkan tampilan sosok sebagaimana isi pesan yang dibawakan PKN. Media yang dapat digunakan bersifat material, antara lain buku dan barang cetakan, alat peraga berupa model, bendera, dan lambang. Kesimpulannya, penanaman nilai moral yang baik seperti rasa hormat dan bertanggung jawab dapat membentuk karakter warga negara yang kuat, apalagi bila guru melaksanakan proses pembelajaran secara profesional dan menjadikan dirinya sebagai model dalam pembentukan karakter warga negara. Bagaimanapun, bimbingan orang tua pasti membawa dampak pada pribadi anak, di mana orang tua seyogyanya membina secara langsung dan tidak langsung dalam pendidikan di rumah, sekolah, dan di masyarakat.